Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala saat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Nah, pada video bahan ajar kali ini akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan konsep kerja dari Internet of Things itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Mengapa kita memilih IoT? Yang ketiga ada hardware dan protokol IoT. Yang keempat ada IoT device architecture. Yang lima ada IoT security standards. Yang keenam ada Internet of Everything. Yang ketujuh adalah kasus penggunaan IoT. Yang kedelapan adalah pengaruh di industri. Pertama-tama, apa sih IoT? IoT adalah sebuah konsep dari menghubungkan segala perangkat ke internet dan ke perangkat lainnya, di mana memungkinkan seluruh perangkat yang terhubung dengan internet dapat berkomunikasi dan bertukar data dan informasi secara cepat. IoT merupakan unsur utama dari revolusi industri 4.0. Karena sebuah industri dianggap 4.0 jika perangkat di dalamnya dapat berkomunikasi secara wireless satu sama lain. Mengapa sih kita memilih IoT? Alasannya itu ada banyak, yaitu yang pertama alasannya karena kesempatan bisnis yang lebih luas, data yang dihasilkan lebih presisi serta dapat dipantau secara real time. Lalu karena menggunakan media internet, maka mampu memperluas jaringan dan data yang dapat diolah lebih banyak. Yang selanjutnya, kita akan membahas hardware dan protokol dari IoT. Di mana hardware terdiri dari dua unsur agar mampu dioperasikan. Yang pertama adalah sensing device, yang kedua adalah general device. Sensing device merupakan device yang terdiri dari sensor dan aktuator. Unsur ini berfungsi untuk membaca data serta menggerakkan perangkat di lapangan. Dan yang kedua adalah general device, di mana berisi dengan embedded device atau embedded processing dan platforms. Embedded device sendiri berfungsi untuk menghubungkan ke internet dan platforms biasanya berisi interface untuk mengendalikan dan membaca data dari jarak jauh secara real time, biasanya berupa aplikasi atau database website. Untuk hardware, yaitu ada sensor. Pada slide kali ini kita akan memberi contoh berupa smart house. Sensor adalah perangkat yang berfungsi sebagai indera pada suatu sistem, di mana mampu mendeteksi suhu atau mendeteksi suatu variabel agar bisa didapatkan data pembacaannya. Dalam kasus smart house ini, biasanya
Sensor yang memungkinkan digunakan yaitu adalah sensor sidik jari, sensor asap, sensor intensitas cahaya, dan sensor lain-lainnya. Aktuator. Aktuator adalah perangkat yang biasa atau dianggap sebagai kaki tangan serta alat gerak pada suatu sistem. Karena aktuator adalah perangkat yang dikendalikan oleh sistem yang biasa disebut output. Pada slide kali ini terdapat gambar flow sensor atau aktuator. Di bawah ini adalah kasus sederhana yang sering kita jumpai, yakni penyemprot air. Yang pertama adalah flow-nya sebagai berikut. Jika sensor mendeteksi suhu panas, maka hasil pembacaan panas akan diteruskan dan dikirim ke pusat kontrol. Lalu, pusat kontrol memberi perintah pada penyemprot air, tolong disemprotkan airnya dong agar apinya mati. Lalu selanjutnya, ketika penyemprot air dapat perintah, maka airnya itu langsung keluar dan memadamkan api. Selanjutnya kita akan membahas tentang Device Management Platforms atau DMP. Apa sih itu DMP? Nah, DMP jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti platform pengolah perangkat, sehingga platform ini memiliki fungsi sebagai media pengolah tiap perangkat pada sistem. DMP sendiri biasanya melakukan interaksi serta komunikasi dengan software layer melalui network gateway. DMP biasanya memiliki berbagai unsur, namun unsur yang paling krusial antara lain adalah firmware upgrade, security patching, metric reports, dan alert mechanism. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar dan protokol komunikasi atau Communication Protocols and Standards. Ada beberapa jenis communication protocol yang sering kita gunakan. Di antaranya, pasti sudah didengar oleh banyak orang, bahkan orang awam pun pernah mendengarnya. Yaitu yang pertama adalah Near Field Communication atau NFC. Sesuai dengan namanya, jadi NFC ini dapat memungkinkan pertukaran data pada jarak dekat. Lalu ada Bluetooth. Bluetooth pun sama fungsinya, yaitu pertukaran data pada jarak dekat. Jadi memiliki range jarak tertentu agar dapat mentransfer sebuah data. Yang ketiga adalah RFID atau Radio Frequency Identification yang mampu mendeteksi sensor dan objek. Lalu satelit yang dapat memungkinkan kita untuk berkomunikasi melalui ponsel yang menyediakan sinyal. Lalu ada Wi-Fi sehingga perangkat dapat menyambungkan atau mengakses sebuah internet. Yang terakhir adalah radio frekuensi, merupakan transmitter yang menggunakan transmisi energi yang sangat rendah. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan IoT, alangkah lebih baiknya kita membahas media yang mengantarkan kita kepada perkembangan revolusi industri 4.0, yaitu konektivitas internet. Pada saat ini, konektivitas yang masih umum digunakan yaitu 4G. Namun saat ini China dan negara-negara maju lainnya mendeklarasikan peresmian 5G. Maka dunia akan kembali berlomba-lomba untuk meningkatkan konektivitas internet mereka agar tidak tertinggal dan transmisi data atau pertukaran data serta informasi yang digunakan atau yang didapatkan menjadi lebih cepat. Berikut adalah kelebihan dari 5G yang menyebabkan dunia menanggapinya pantas untuk didapatkan dan diterapkan, antara lain bandwidth dan kecepatan yang tinggi, memiliki irisan data, pengiriman data yang lebih cepat, upload, download yang lebih cepat, latensi rendah dan hasil yang tinggi, jaringan 5G untuk visualisasi, dan analisa yang bisa diprediksi. Selanjutnya adalah IoT Device Architecture, di mana terdiri dari beberapa layer. Dimulai dari bawah, yaitu sensor layer, di mana terdiri dari perangkat yang berfungsi untuk sensing. Yang kedua adalah network layer, yang berisi gateways atau gerbang memasuki dunia wireless communication.
Yang ketiga adalah data processing layer yang berisi unit processing sebagai contoh yaitu CPU. Yang keempat adalah application layer yang berisi aplikasi untuk supervising dan controlling jarak jauh. Selanjutnya kita akan membahas IoT Security Standards. IoT merupakan sebuah konsep futuristik yang unsur utamanya adalah penggunaan internet. Karena internet dapat diakses siapa saja, maka pada suatu sistem yang menggunakan IoT diperlukan adanya security, di mana security atau pengaman pada IoT tidak boleh sembarangan. Ada standar-standar tertentu untuk sebuah pengamanan yang baik. Yang pertama adalah mampu melindungi seluruh network dan endpoint sistem. Yang kedua, terstruktur dan dapat dikontrol. Yang ketiga adalah perbatasan berdasarkan penggunaan perusahaan. Yang keempat adalah memiliki 85 rekomendasi yang struktural. Yang kelima adalah framework fleksibel untuk bermacam teknologi. Yang keenam adalah mampu memprediksi resiko. Yang ketujuh, mampu menahan berbagai resiko. Setelah standar-standar tersebut terpenuhi, barulah pengamanan tersebut dapat dikatakan baik dan layak untuk digunakan. Setelah security dapat digunakan, ada beberapa faktor yang membuat security tersebut lebih optimal. Yaitu yang pertama, security harus diuji secara dinamis. Yang kedua, hardware harusnya tahan banting agar lebih awet. Yang ketiga, sebaiknya melindungi algoritma-algoritma yang datanya dapat berpengaruh pada sistem proteksi. Yang terakhir adalah dapat diupdate melalui firmware. Tingkat lanjutan dari Internet of Things adalah Internet of Everything. Bukan hanya menghubungkan perangkat dengan internet, namun melakukan berbagai jenis kegiatan melalui internet juga. Adapun beberapa jenis atau beberapa contoh dari Internet of Everything, salah satunya adalah value driven, atau faktor yang sering digerakkan atau dikendalikan oleh Internet of Everything. Antara lain yaitu supply dan logistik, produktivitas kerja, pengalaman customer, inovasi dan pemasaran, serta penggunaan aset. Internet of Things tidak hanya mampu menghubungkan mesin ke mesin saja, namun lebih kompleks. Internet of Everything juga mampu menghubungkan people to people atau manusia ke manusia, people to machine atau manusia ke mesin, data to machine atau data kepada mesin, dan sebaliknya. Sebagai growth engine, Internet of Everything memiliki growth engine atau hal-hal yang membuatnya berkembang. Hal-hal tersebut adalah, yang pertama adalah people atau sumber daya manusia. Karena walaupun dalam kinerjanya Internet of Everything tidak membutuhkan manusia, namun sumber daya manusia sangat penting untuk supervising dan maintenance sehingga meningkatkan IOE serta meningkatkan keefektivitasan dari Internet of Everything. Yang kedua adalah proses, di mana informasi tepat ke orang yang tepat. Yang ketiga adalah things, merupakan perangkat yang connect dengan internet. Semakin banyak jenis perangkat yang mampu connect dengan internet, maka kinerja IoE semakin lancar. Yang keempat atau yang terakhir adalah data, yaitu informasi yang dapat direalisasikan serta dapat diambil sebagai keputusan. Kita selanjutnya membahas tentang kasus penggunaan IoT. Yang pertama adalah tracking kendaraan. Hal ini sering terjadi ketika kita melihat pada beberapa e-commerce yang memungkinkan kita untuk mengetahui letak kendaraan yang sering menuju ke tempat kita atau kita kirim ke suatu tempat, sehingga kita dapat mengestimasi selama apa sih atau berapa lama jarak tempuh yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Lalu selanjutnya adalah tracking arus lalu lintas. Hampir sama seperti contoh kasus sebelumnya, namun bedanya ini adalah untuk tracking kendaraan yang kita tumpangi. Akankah kita sampai tujuan sesuai waktu ataukah terhambat karena adanya traffic di tengah jalan, dapat diketahui tentang memanfaatkan konsep IoT.
Yang selanjutnya adalah pelayanan finansial. Pelayanan finansial di sini seperti internet banking, e-payment, dan tap cash atau QR code yang sekarang lagi digencarkan untuk pembayaran non-tunai. Bahkan sekarang pemerintah pun menerapkan pelayanan finansial berbasis IoT. Pelayanan Samsat pun sekarang bisa dilakukan, pembayaran pajak pun bisa kita lakukan di rumah secara virtual atau dengan memanfaatkan internet. Untuk yang terakhir adalah revolusi IoT di industri. Adapun pemanfaatan IoT pada industri di era revolusi industri 4.0 ini antara lain yaitu financial service, healthcare, yang dapat meningkatkan kesehatan karena tidak perlu berurusan langsung dengan mesin. Yang ketiga adalah manufaktur, yaitu mempermudah kegiatan manufaktur karena dapat dikendalikan dengan jarak jauh. Yang keempat ada komunikasi. Selanjutnya adalah energi, yang dapat menghemat serta mengestimasi berapa banyak energi yang dihabiskan. Lalu retail dan transport. Dan yang terakhir adalah user infrastructure. Bayangkan, bagaimana barang-barang elektronik di rumah dapat dikendalikan dari jarak jauh? Atau mobil yang dapat berjalan sendiri tanpa pengemudi? Kok bisa? Bagaimana caranya? Interaksi manusia dengan manusia sudah sangat biasa sejak zaman dahulu kala. Interaksi antara manusia dengan mesin sudah biasa pula sejak adanya penemuan teknologi seperti komputer atau gadget. Namun, pernahkah Anda bayangkan bagaimana jika mesin atau perangkat elektronik juga dapat berinteraksi dengan mesin? Inilah yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, perangkat, dan perangkat lainnya melalui jaringan. Internet of Things masih relatif baru di dunia teknologi saat ini. Akan tetapi, diprediksi teknologi ini akan berkembang pesat dan menjadi tren yang luar biasa. Internet of Things adalah interkoneksi yang unik antara embedded computing device dalam infrastruktur internet. Setiap perangkat IoT memiliki identitas, bisa beroperasi secara mandiri, dan bisa berkomunikasi dengan pengguna dan perangkat IoT lainnya. Cara kerja dari Internet of Things cukup mudah. Setiap benda harus memiliki sebuah identitas berupa IP address. IP address yang digunakan adalah IPv6. Mengapa IPv6? Alamat IP terdiri dari dua jenis yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 contohnya seperti 192.168.8.1. Sedangkan IPv6 akan terlihat seperti ini. IPv4 hanya menggunakan format 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan format 128 bit. Jika di dunia ini terdapat jutaan alat berbasis IoT dan masih menggunakan IPv4, maka maksimal hanya akan ada 4.294.967.296 perangkat saja di seluruh dunia. Sedangkan dengan adanya IPv6, jumlah perangkat yang dapat dikoneksi ke internet hampir tidak terbatas. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan jaringan internet, maka benda tersebut dapat diakses dari manapun oleh pemiliknya. Perangkat IoT yang telah terkoneksi dengan jaringan internet tadi dapat dipasang sensor atau alat penggerak untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Manfaat dengan adanya IoT antara lain saat ini penerapan teknologi jadi lebih maksimal. Perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara otomatis tanpa perintah dari manusia. Selain itu, di era Big Data, Internet of Things memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Internet of Things dapat dimanfaatkan sebagai home automation, misalnya pada perangkat elektronik. Mesin penanak nasi yang telah berteknologi IoT dapat dikendalikan pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci saat ditinggal pergi, mengunci rumahnya dari jarak jauh, bahkan dapat membukakan kunci rumah saat ada tamu keluarga yang mendadak datang. Sekarang apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lain seperti AC, TV, dan lain-lain,
pemilik rumah dapat mematikannya dari jarak jauh melalui aplikasi IoT. Kemudian di sisi lingkungan, perangkat Internet of Things dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor, salah satunya sensor tingkat keasaman. Sensor ini bermanfaat untuk mendeteksi tingkat keasaman pada sungai, kolam atau tangki. Deteksi tingkat keasaman bermanfaat untuk menentukan apakah air layak untuk diminum. Pemasangan sensor di sungai atau laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan. Saat terjadi pencemaran, sensor akan mengirimkan notifikasi ke dashboard pemantauan, sehingga pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Internet of Things dalam tata kota membantu pemerintah mewujudkan smart city. Misalnya di kota-kota besar, di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan, sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membuat rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui Internet of Things, pemerintah dapat memantau tingkat keretakan jembatan dan bangunan. Dengan adanya pemantauan ini, tentu kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah.